Halo, Assalamualaikum. Ini adalah kelas Photoshop dasar, kelas Photoshop untuk pemula. Dan di sesi kali ini kita akan belajar Photoshop bener-bener mulai dari dasar ya. Jadi untuk yang pengen belajar desain menggunakan Photoshop dan bener-bener tidak tahu harus mulai dari mana, ini adalah video yang tepat untuk kamu belajar di kelas Photoshop ini gitu. Dan untuk di sesi pertama ini kita akan belajar benar-benar mulai dari awal, mulai dari pengenalan ya Photoshop ya. Jadi ini adalah tampilan pertama yang bisa kita lihat di Photoshop. Nah, ini tampilan welcome screen-nya yang ada di Photoshop itu seperti ini. Dan kalau kita mau membuat mau membuat sesuatu di Photoshop, itu kita harus tahu dulu apa yang mau dibuat. Nah, kalau kali ini, di sesi pertama kali ini, kita akan membuat poster untuk kita posting di Instagram ya. Jadi untuk sekalian kenalan dengan tools-tools yang ada di Photoshop, kita akan membuat poster yang akan kita post di Instagram seperti itu. Dan di sini sudah ada Photoshopnya. Nah, di Photoshop ini untuk langkah pertama di Photoshop membuat lembar kerja di Photoshop itu caranya itu di create new ya. Create new. Di create new ini buat baru lah istilahnya bahasa Indonesianya seperti itu. Di sini ini sudah ada beberapa tampilan yang sudah disediakan oleh Photoshop. Di sini ada untuk di print, ada A4, ada A5, A6, A3 dan sebagainya. Ada web, mobile dan sebagainya di sini. Ada yang sesuai dengan handphone kamu misalnya, bisa langsung ngambil dari sini. Tapi kita akan buat lagi itu sesuai dengan ukuran yang standar yang dipakai di Instagram. Itu sebenarnya ada dua ukuran standar, 1:1 dan 4:5. Dan di sini kita akan buat 1:1 sekaligus kita akan kenalan tools-tools apa saja sih yang basic yang paling penting digunakan di Photoshop seperti itu ya. Kita akan gunakan 1:1. Ya, untuk 1:1 sendiri itu ukuran normalnya adalah 1080 pixel. Di sini mungkin teman-teman masih ada yang sentimeter, ada inci, ini diganti dulu ke pixel, kemudian di sini ditulis 1080 di width-nya. Kemudian untuk di height-nya juga sama, ditulis 1080. Ini lebar, ini tinggi. Kemudian untuk resolusinya ini bisa kita set ke 72. Ini 72 ini adalah resolusi standar untuk karya digital ya. Jadi untuk dicetak itu lain lagi, itu 300 kalau untuk dicetak. Untuk untuk standar saya ini biasanya saya pakainya 96 biar aman gitu aja sih. Kemudian jangan lupa juga diklik di sini adalah tombol ini teman-teman. Ini artboard namanya. Artboard ini penting kalau menurut saya untuk kita bikin desain yang banyak. Karena kalau di Instagram kan kita tidak mungkin bikinnya satu-satu. Ini kita pencet dulu, kita akan cari tahu bedanya dengan yang bukan di artboard gitu. Kita create di sini langsung saja, color mode tetap, background content tetap dan sebagainya tetap. Kita create di sini. Maka di sini di pojok kiri atas akan ada tulisan artboard. Nah, nih artboard di sini. Bedanya apa dengan yang bukan artboard? Kalau yang bukan artboard, misal kita buat dulu di sini sama pixel, nah 1080. Yang bukan artboard, ini nggak ada tulisan artboardnya. Ini yang nggak pakai artboard, ini yang pakai artboard. Bedanya kalau kita pencet tulisannya ini bisa kita tambah banyak di sini gitu. Jadi kita bisa mengerjakan beberapa kerjaan sekaligus gitu. Nah, ini bisa kita kerja 6, 9 dan seterusnya. Sedangkan kalau di sini nggak ada, di bagian sini juga kosong gitu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman nyadar dari tadi, ini tampilan Photoshop saya dan Photoshop teman-teman mungkin berbeda. Secara default, secara standar, ini toolbar ini namanya toolbar. Jadi ini namanya toolbar, teman-teman. Ini isinya alat-alat yang digunakan di Photoshop. Ini biasanya di samping sini. Ini bisa digerakkan. Nah, ditaruh di mana aja, teman-teman, senyamannya. Ini toolbar ini senyamannya teman-teman aja, terserah lah. Ini dipencet di bagian ini nih. Ini kan ada apa? Kayak tanda gitu untuk ngedrag ke berbagai tempat ya di sini. Ini sudah Photoshop kami sudah saya sesuaikan
Di sini ada layer. Nah, karena ini penting banget layer ini di Photoshop, maka tak bikin besar kayak gini, kita bikin besar kayak gini biar gampang nanti monitor layarnya. Terus kemudian di sini ada warna, di bawahnya ada karakter, ada properties. Kalau di tempat teman-teman belum muncul ini, teman-teman bisa munculkan lewat sini. Windows, kemudian misalnya karakter. Nah, ini karakter tinggal pencet aja. Nah, ini kan hilang dia. Oke, tinggal pencet aja karakter, drag. Sama juga bisa di drag kemana-mana bisa. Silahkanlah, sesuka hati saja. Sama properties kalau belum muncul juga bisa ditaruh di situ gitu. Nah, ini aku sekalian memunculkan navigator ya. Kita taruh sini. Gitu teman-teman, kira-kira sekilas tentang Photoshop, ini baru awalnya saja ya. Kemudian kita masuk ke pengenalan tools. Nah, ini kita pakai yang ini saja, yang ini kita close saja. Jadi di sini kita bisa buat beberapa lembar kerja, nanti akan terbuka jadi tab-tab seperti ini. Ini tab 1, tab 2, nanti ada tab 3, tab 4 dan sebagainya kalau teman-teman kerjaannya ada banyak. Kita pakai ini saja dulu dan kita pakai satu saja dulu ya. Nah, untuk di pengenalan Photoshop dasar, ini sekaligus kita mengenal tools-toolsnya ini digunakan untuk apa saja. Kita akan sekaligus belajar teman-teman menggunakan file yang sudah ada gitu. Nah, untuk langkah pertama sebelum kita mulai belajar Photoshop, kita harus cari tahu dulu referensi. Jadi kita harus cari referensi dulu yang mau kita buat itu yang seperti apa. Karena kalau kita langsung buat sendiri sesuai dengan imajinasi kita, mungkin tidak mudah bagi sebagian orang. Jadi sebaiknya kita cari dulu referensi ya, untuk kita buat, wah kira-kira kita mau buat apa nih gitu. Kalau biasanya cari referensi itu kami menggunakan Pinterest di sini. Nah, kita bisa ketik saja poster sosial media misalnya. Di sini akan muncul banyak. Kenapa kok tidak menggunakan Google saja? Wah, sama. Kalau kita misalkan menggunakan Google, poster sosial media. Kita klik gambar di sini, lihatlah hasilnya teman-teman. Nah, ini semrawut kayak gini karena memang tidak terfilter mana yang bagus dan mana yang sesuai dengan kaidah desain gitu. Nah, ini sesuai dengan kaidah desain. Nah, ini kan rapi, bagus tampilannya daripada yang di sini gitu. Itulah kenapa kita kalau cari referensi visual itu sebaiknya kita gunakan Pinterest atau Behance ya. Tapi kali ini kita gunakan Pinterest saja gitu. Untuk selanjutnya nanti kita akan buat salah satu yang ada di sini. Nah, nanti kita akan buat yang ini saja. Atau kita buat yang lebih, nah ini saja. Kita akan buat ini. Nah, ini kan gampang sebenarnya. Nah, ini rapi, gampang. Untuk pemula ya. Sekaligus kita sekalian mengenal fungsi-fungsi tools yang ada di Photoshop secara basicnya itu apa saja yang biasanya digunakan. Nah, ini kita save dulu di download. Nah, klik kanan, save atau copy bisa. Kita save, download. Setelah sudah terdownload, itu kita buka ya di download. Ini tadi kita masukkan ke artboard kita tadi. Caranya bagaimana? Caranya di drag masuk teman-teman, di drag masuk ke dalam, nah, dilepas di sini. Wah, beberapa dari kita mungkin masih ada yang belum tahu cara ngedrag itu seperti apa. Ngedrag itu dipencet tombol kiri, ditahan, masuk, ditarik masuk, dilepasnya di sini tombol kirinya tadi, dipas dipencet. Nah, lepas, tak gitu. Kalau sudah ini kan kecil, kita harus sesuaikan biar gampang nanti kita ngelihatnya. Kita, nah tadi kan seperti ini, nah langsung saja disesuaikan. Kok menceng? Nah, di Photoshop 2023 versi terakhir ini, ya karena memang ada beberapa versi Photoshop dan memang caranya beda-beda. Nah, di Photoshop versi terakhir ini untuk menjaga rasionya, jadi rasio itu kan panjang kali lebarnya ini biar tetap simetris gitu. Ini kita tariknya sambil pencet Shift di keyboard, teman-teman. Nah, kita pencet Shift di keyboard. Nah, kan sama, nggak meleot gitu loh. Nggak penyok gambarnya. Kalau sudah seperti ini, nah ya, kita buat satu lagi artboard di sini, lembar kerja di sini ya. Caranya kita pencet ini, kita pencet artboard tulisan ini, maka akan muncul di samping-sampingnya itu ada tanda plus di sini. Ini kita pencet saja tanda plusnya. Nah,
maka akan muncul lembar kerja baru di sini yang kosong. Nah, kita akan buat ini di sini. Nggak harus sama persis, tapi setidak-tidaknya mirip lah ya. Jangan jauh-jauh banget gitu. Nah, untuk bahan-bahannya, kalau misalkan teman-teman sudah ada fotonya sendiri, boleh pakai fotonya teman-teman, atau bisa kita sediakan di link di bawah ya. Kalau yang mau download, boleh di link di bawah. Ini kita sudah sediakan. Di sini ada foto gadis berhijab. Nah, biar gampang motongnya. Kalau misalkan nanti rambutnya rumit kayak gitu, cara motongnya beda lagi gitu. Nah, ini yang gampang-gampang dulu, yang bisa mudah dipelajari. Kita bisa pakai ini atau ini. Sementara kita pakai ini dulu. Gitu, pertama, nah ini kita drag masuk dulu gambarnya si mbaknya ini. Jadi silahkan di-download dulu di link yang kita sudah taruh di deskripsi. Di-download dulu, kemudian ditarik masuk. Nah, ini jangan langsung dilepas pas di dalam. Dilepasnya di tab di sini teman-teman, di sini ya, dilepasnya di sini, jangan dilepas di sini. Kenapa? Ya, biar penuh, kita bisa melihat gambarnya secara penuh. Kalau di sini nanti kita nggak bisa melihat gambarnya secara penuh karena ukurannya sudah disesuaikan dengan artboardnya kita, lembar kerjanya kita gitu. Nah, ini mau kita potong teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke pengenalan tools ya di Photoshop. Jadi di Photoshop itu tools yang paling sering digunakan tentu saja yang paling atas ini, teman-teman. Ini namanya Move Tool. Sesuai dengan namanya, Move Tool ini digunakan untuk menggerakkan objek. Jadi kita bisa contoh di sini. Nah, misalnya di sini ya. Di sini kita buat lingkaran warnanya putih, terus kemudian kita bikin kotak juga warnanya apa ya, biru lah gitu. Nah, jadi ada dua hal yang paling penting di Photoshop itu, biasanya kalau pas lagi mulai di Photoshop itu ini auto selectnya hidup teman-teman. Jadi kalau di saya, saran saya ini, senyamannya saya ini dimatikan saja. Jadi biasanya ini terconteng seperti ini, hidup seperti ini. Ini kalau dari kami dimatikan saja. Kenapa? Karena itu tadi fungsinya adalah untuk memilih objek yang ada di sini. Nah, untuk memilih objek di Photoshop itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya ini yang paling penting. Kenapa layer itu ada di sini tepatnya? Ini layer itu fungsinya adalah untuk melihat lembar kerja kita seperti apa gitu, tumpukannya. Jadi sistem Photoshop itu memang seperti kertas yang ditumpuk-tumpuk, teman-teman. Jadi kertas yang ditumpuk-tumpuk. Ini kertas biru ini berada di kertas putih. Nah, di atasnya. Kalau mau kita taruh di bawahnya, ini tinggal taruh di bawahnya, ditarik ke bawah. Nah, ini juga sama. Kalau mau ditarik ke atas, ini kalau mau ditaruh di atas, gambarnya si ini nutupi semuanya gitu. Jadi ini kertas yang ditumpuk-tumpuk. Untuk memilih objek mana yang mau kita pilih, itu bisa dengan klik di sini, di layer. Ini paling gampang. Cara paling gampang, nah ini kita pilih yang putih, maka bergeraklah dengan Move Tool. Bergeraklah warna putih. Kita pilih yang biru, bergeraklah warna biru, gitu. Cara yang lain itu untuk memilih objek itu bisa dengan menghidupkan ini. Langsung. Nah, ini langsung putih. Ini juga pindah putih. Kalau kita klik yang di sini, merah. Nah, ini pindah juga biru, biru gitu. Tapi kalau kita matikan, biar kita juga bisa pilih dengan cepat bagaimana. Nah, ini tinggal kita tahan tombol di keyboard CTRL kiri ya. Ini ditekan, maka kita juga bisa memilih sama kayak tadi. Kalau ditahan, auto selectnya hidup. Kalau dilepas, auto selectnya mati. Kenapa saran kami suruh dimatikan saja? Karena takutnya nanti tidak sengaja terpencet gitu. Jadi tidak sengaja terpencet, kita mau geser ini ternyata malah geser yang lain gitu. Maka saran kami dimatikan saja. Nah, itu Move Tool ya untuk menggerakkan objek yang ada di sini ya, untuk menggerakkan objek yang ada di sini. Kemudian yang penting lagi di Photoshop ini, kita masuk ke selanjutnya, tools selanjutnya yang penting juga di Photoshop. Ini ada namanya Pen Tools, teman-teman ya. Pen itu shortcutnya itu huruf P ini. Logonya seperti ini, ada pulpen.
Kemudian untuk milih move tool tadi, shortcutnya adalah huruf V gitu. Nah, pen tools fungsinya itu digunakan untuk menyeleksi objek. Jadi kita sudah punya objek gambar di sini, kita mau pilih si mbaknya saja gitu misalnya, maka pen tools ini bisa digunakan. Nah, untuk menggunakan pen tools ini memang butuh kebiasaan, butuh terbiasa. Jadi tidak sekali pakai langsung bisa gitu. Cara sederhananya seperti apa? Kita klik dulu satu poin di sini langsung, kemudian yang selanjutnya jangan langsung dilepas. Kliknya ditahan dulu, klik kiri ditahan, kemudian disesuaikan lekukannya, digeser-geser kanan kiri, atas bawah. Ini disesuaikan dulu sama lekukannya. Kalau sudah, baru dilepas. Nah, kemudian di sini juga ada sudut, berarti kita taruh sudutnya di sini. Tak, gitu. Nah, setelah itu jalan lagi sama, kita taruh sudut di sini tapi jangan langsung dilepas. Ditarik dulu, disesuaikan. Tarik dulu, sesuaikan. Klik, tarik, sesuaikan. Klik, tarik, sesuaikan. Klik, tarik, sesuaikan. Nah, sampai seterusnya. Ya. Nah, kalau sudah ngepro ya bisa cepat, tapi kalau memang belum ngepro ya lama. Ini cepat saja, ini contoh saja ya. Ini kemudian setelah terseleksi semua, klik mask ya, maka akan terpilih gitu. Dan yang lain jadi transparan seperti ini. Nah, tapi di Photoshop versi terbaru, versi 2021 ke atas itu ada ada tools yang sangat menyenangkan sekali, teman-teman. Itu namanya remove background. Remove background ini ada di properties yang ini. Kalau di teman-teman belum muncul, bisa dimunculkan dengan klik Windows, kemudian klik properties. Setelah sudah, di bawah sini ada remove background. Setelah di sini di duplikat layar dulu. Klik kanan, duplikat layar gitu. Atau ini dihilangkan saja. Jadi ini dihilangkan saja tombol kuncinya ini. Hilangkan saja. Tuk gitu. Maka sekarang ini sudah tidak terkunci, artinya ini bisa kita edit semau kita. Nah, ini di properties ini di scroll ke bawah ada remove background gitu. Bisa langsung diklik di sini. Maka backgroundnya akan terremove. Luar biasa, sangat rapi sekali. Kemudian kalau di Photoshop 2023 versi yang terakhir, ini kita bisa pakai contextual taskbar namanya. Ini kita klik Windows, kemudian contextual taskbar, langsung dong ada remove backgroundnya di sini. Nggak usah ke properties gitu. Sama saja. Ke properties bisa, ke sini bisa. Kalau sudah seperti ini, kita mau taruh di sini kan, maka kita pencet dulu artboard-nya yang ini. Karena kita pilih dulu yang ini. Karena kita mau taruh gambar ini di sini, bukan di sini ya, tapi di sini. Gitu. Maka dipencet yang ini, yang 2, artboard 2 gitu. Nah, ini kita setelah ini kita pencet ini, klik kanan sampai move tool ya. Ingat, di move tool itu gandeng sama tombol artboard. Jadi untuk menggerakkan sesuatu kita butuh move tool. Artinya move tool kita pencet, kemudian kita pilih ini kan, kemudian kita drag sama. Kita gerakkan kemana? Kita drag ke sini, teman-teman. Di drag sama kayak tadi, masuk ke dalam track gitu. Kok gede men, kok besar men. Nah, kita kecilin. Caranya untuk mengecilkan ini adalah edit, kemudian free transform ya. Edit, free transform. Atau yang paling cepat sama saja itu shortcutnya itu Ctrl kiri plus T, huruf T. Gitu. Setelah sudah kita sesuaikanlah apa namanya, ukurannya kita sesuaikan dulu sesuai dengan artboardnya. Kalau di Photoshop itu kalau ada error-error nggak usah panik, teman-teman, tinggal di undo saja. Jadi usah panik. Kalau error beneran ya tinggal di close, masuk lagi aja. Ini paling gampang kan gitu. Nah, sudahlah, ini segini saja, tak pikir cukup. Ya, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nah kita selanjutnya akan menggunakan, kita tadi sudah dapat 2 tools. Ada move tools, kemudian ada pen tools untuk menyeleksi, ada remove background juga. Nah, sama saja nanti fungsinya untuk menyeleksi ini. Yang penting
mbaknya jadi transparan gitu, gambarnya jadi transparan, di backgroundnya kehapus lah gitu. Nah, ini kan di belakangnya ada warna, warna yang di sini gradasi gitu loh, dari gelap terang gitu. Tapi kita mau pakai yang tidak gradasi dulu ya. Kita mau pakai yang solid color dulu. Caranya kalau kita mau bikin di sini, ingat ini kan kertas lembar kerja satu, kertasnya yang ini, lembar kerja ini, kertasnya yang ini. Kita ngeditnya di nomor 2. Harus terselect di sini, kemudian klik di sini ada tempat sampah, ada kertas baru, layar baru. Nah, di sini itu ada solid color. Nah, ini yang ikon kecil ada hitam putih separuh-separuh gitu. Solid color, klik. Nah, jangan panik. Kalau putih ya jangan panik dulu. Ini langsung bisa diganti-ganti ya. Ini merah, hitam, hijau. Nah, digeser-geser aja. Taruh sini, geser-geser gitu, bebas. Nah, ini kalau kita mau bikin warna sendiri boleh di sini, tapi kalau misalnya kita geser mouse-nya keluar, maka akan jadi color picker. Ini fungsinya untuk ngambil warna. Aku mau ngambil warna dari sini. Tak. Nah, sekarang sudah sama warnanya. Aku mau ngambil yang di sini, kita samakan saja warnanya, ngambil di sini. Oke. Nah, kok merah semua? Gambarnya tadi mana? Ingat, Photoshop itu sistemnya adalah numpuk gambar. Jadi gambar merah ini sekarang berada di atas si mbaknya tadi, gambar yang sudah kita potong. Berarti kita harus buat gambar mbaknya tadi, kita taruh di atasnya gambar yang merah gitu. Ini caranya gampang. Ini tinggal kita pencet lah layar di sini, kita tarik naik ke atas gitu. Selesai. Naik atas. Sama nanti yang lain-lain juga seperti itu. Kemudian, wah ini di depannya mbaknya ada kotaan seperti ini. Nah, kita akan mulai mengenal tools selanjutnya di Photoshop yang juga sering sekali digunakan. Itu namanya Shape Tool. Nah, ini ada Rectangle Tool, ada Ellipse, ada Triangle sesuai dengan nama-nama bentuknya. Di sini kita pilih yang kotak. Cara untuk milih opsinya itu bagaimana? Ini di sini, di toolsnya ini klik kanan, teman-teman. Klik kanan ini nanti muncul pilihan seperti ini, baru diklik ya. Kalau memang sudah ada di sini tinggal klik saja. Nah, kotak gitu. Ya. Sekarang kita pilih di sini dulu karena yang kita kerjakan di sini, kita drag di sini gitu. Kita drag. Ya, kita buat di sini. Cara buatnya gampang. Kita pencet titiknya, kita tarik ya sesuaikan saja. Di sini juga apa-apa. Kan bisa kita geser ke bawah pakai move tool gitu. Nah, kita tinggal geser ke bawah. Loh kok nggak sesuai, ini kurang sedikit ya. Tadi tinggal Ctrl T, edit, free transform. Nah, Ctrl T itu nanti sudah muncul sendiri gini. Nah, gitu. Ingat, setelah melakukan apa saja di Photoshop, pencet ini lebih baik ya. Pencet move tool biar cepat. Nah, ini kita mau pencet, mau ubah warnanya si rectangle-nya ini sesuai dengan warna ini. Caranya, ini kan layarnya beda-beda jenisnya. Ini ada layer color, layer warna. Kalau klik 2 kali di sini, kita bisa ngubah warnanya. Nah, klik 2 kali di sini, kita ngefek foto si mbaknya. Tapi sekarang nggak usah dulu. Kalau kita klik di bagian sini, ingat ya, ngekliknya di sini, di kotak, bukan di tulisannya, di kotaknya. Kita klik di sini 2 kali, maka kita bisa ngubah warna kotaknya, rectangle tools-nya tadi gitu. Nah, sama, kita bisa geser ke sana, ngambil warna yang ini. Ya, jadi sekarang. Nah, gitu. Sekarang setelah rectangle tools, bisa ya semuanya ya. Pakai rectangle tools, masa nggak bisa rectangle tools doang loh. Nah, ini kita sekarang masuk ke tulisan ini. Waduh, ini masuk ke apa namanya? Pembahasan terakhir ya untuk sesi kali ini. Ini tulisan. Nah, kita beruntung tinggal di Indonesia karena tools tulisan di Photoshop itu ikonnya itu berbentuk T. Nah, ini di samping sini ada T. Sama. Kalau misalnya kita mau bikin tulisan, kita tinggal pencet huruf T di keyboard bisa untuk shortcutnya. Nah, kemudian bagaimana? Kita tinggal bisa diklik 1 kali gini.
klik. Ya, langsung dong muncul tulisannya. Kita gunakan font-font standar saja, Helvetica atau Roboto gitu. Boleh, boleh. Silahkan sesukanya saja. Nah, kok warnanya begini? Cara ngubah warnanya bagaimana? Cara ngubah warna tulisan itu di atas ini. Ini diblok dulu semuanya, kemudian dipencet di sini. Nah, ini tulisannya bisa diganti putih. Oke, gitu. Wah, itu tulisannya banyak, gampang. Nah, cara kedua untuk membuat tulisan itu bisa dengan ditarik sama kayak kita bikin rectangle tools tadi. Diklik dulu di sini, tarik aja. Nah, ini akan jadi wilayah teksnya. Nah, seperti itu. Ini ukuran teksnya. Nah, di sini kita juga bisa temukan di karakter. Kalau belum muncul Windows karakter gitu. Kalau sudah, ini sudah diedit, kita pencet Move Tool. Nah, setiap melakukan apapun di Photoshop itu dipencetnya itu ya, Move Tool gitu. Bedanya apa cara yang pertama dengan cara yang kedua? Cara yang pertama itu lebih fleksibel kalau menurutku ya. Jadi ya nggak ada batasnya. Tapi kalau di ini kan ada batasnya ini. Nah ini. Tapi memang lebih rapi. Kalau misalkan yang pertama, cara pertama klik satu kali itu kita rapikan sendiri. Tapi kalau ini bisa kita rapikan pakai di sini paragraf. Ya. Ada namanya paragraf. Ya. Bisa untuk merapikan teks yang kecil-kecil gitu. Misal kita buat di sini Roboto, terus kemudian ukurannya kita perkecil. Nah, ini bisa kita rapikan kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Itu untuk Photoshop dasar seperti itu. Silahkan untuk yang mau bertanya atau harus bisa di kolom komentar. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Satu lagi kita akan masukkan logo ya biar cukup manis di sini. Masa ya begini saja gitu loh. Logo, kemudian tools berikutnya setelah tulisan itu. Nah, kita langsung di sini sudah ada logo juga. Terserah teman-teman mau memasukkan logo yang apa. Nah, ini logo kami Kultur Kreatif. Kita taruh di sini. Ternyata masih di bawahnya kotak, jadi kita naikkan dulu ke atas. Kok warnanya beda. Nah, ini tools berikutnya. Tuh ini bukan tools ya. Ini option untuk gambar-gambar di lembar kerja kita. Termasuk untuk si ceweknya ini nanti akan bisa pakai ini gitu. Jadi kalau di sini di layer kita klik kanan blending, maka akan muncul beberapa pilihan. Salah satunya yang paling atas dan yang paling sering akan kita gunakan adalah blending option. Blending option ini isinya adalah berbagai macam efek ya untuk memberikan efek ke layar kita, ke gambarnya kita gitu. Nah, ini kultur kreatifnya ini kan warnanya hitam, mau kita ubah jadi warna merah misalnya. Maka efeknya untuk mengubah warnanya namanya color overlay. Nah, di sini. Color overlay dipencet di sini, di tulisannya, bukan di bagian centangnya saja, tapi di tulisannya. Kemudian tinggal klik ya, di sini kan muncul berubah color overlay. Nah, ini warnanya tinggal diganti saja, gitu. Sama di drag ke sini bisa, gitu. Gitu teman-teman, sama. Wah, ini ada bayangannya, kok punya kita enggak? Ya, boleh saja bayangannya, cara bikin bayangan. Pencet dulu yang ini, pencet dulu si mbaknya ini, foto mbaknya ini, kemudian klik kanan, blending option. Nah, kemudian sama, shadow. Namanya kalau tadi color overlay, ini namanya drop shadow. Jangan inner shadow, inner itu di dalam, drop itu di bawahnya. Ini bisa kita sesuaikan, opacity itu transparansi gitu, size gitu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya kurang lebih begitu. Untuk selanjutnya kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ya, kelas Photoshop dasar ya. Di kesempatan kali ini jangan lupa subscribe, dan untuk teman-temanmu, teman-teman kita semua yang mau belajar desain, kabarkan channel ini ke semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.